Dulu kemana aja mas bro? Waktu tanda tangan masih laku mana? Waktu masih berkuasa mana? Ketika ada kekuasaan, pakai menolong agama Allah. Betul? Allahu Akbar. Hendaknya kita percayakan hidup kita kepada siapa, Ustaz? Kita naik pesawat, saya naik pesawat tadi dari Cengkareng sampai ke Bandar Lampung, tidak pernah risau naik pesawat. Saya tidak perlu cari pilotnya, ketuk pintu tanya, pilot ini gigi pos nelingnya mana, remnya mana, handbrake-nya mana, minyaknya bensin solar apa pertamax apa pertalite, ini masuk kemana? Kenapa bisa duduk santai naik pesawat? Percayakan pada pilot, tapi kenapa hidup tidak kau percayakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kepala kita ini terlalu kecil, kepala ini terlalu kecil untuk menangkap dunia yang terlampau besar. Dunia yang sebesar ini mau kau masukkan ke kepalamu, akhirnya siang malam kau tidak tidur memikirkan dunia, akhirnya pecah pembuluh darah, bam, mati. Tapi jangan gara-gara ini sampai tidak memikir dunia. Besok acara evaluasi kerja, Pak Bupati panggil kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, tanya, gimana bapak-bapak kepala dinas, apa planning Lampung Selatan ke depan? Pak Bupati nggak usah pikirkan, serahkan aja sama Allah. Seimbang antara usaha dengan tawakal. Dunia ini kita pikirkan, tapi jangan terlampau memikirkan. Setelah engkau minta pendapat orang, wasyawirhum fil amr, dengar pendapat asisten, dengar pendapat staf ahli, dengar pendapat bapak kepala kantor Kementerian Agama, dengar pendapat bapak ketua MUI. Wa idza azamta, setelah itu azam tekad, tawakkal 'ala Allah, langkahkan kaki, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak tahu entah hujan entah panas, akhirnya kita pasang tenda. Kalau panas sudah siap, andai hujan sudah siap, tawakal kepada Allah. Sekarang saya ceramah diundang Bupati, bulan Juli, bulan Agustus saya akan diundang oleh Ketua MPR Bapak Dr. Zulkifli Hasan di kantor MPR, karena beliau tradisi yang unik. Diundang Habib Syekh dari Solo di kantor MPR, wartawan bingung nanya, kenapa Habib diundang ceramah? Kenapa ada selawat di kantor MPR? Apa jawab Pak Zulkifli Hasan? Udah dangdut aja pernah diundang, masa Ustaz nggak boleh diundang? Ternyata kalau dalam darah itu mengalir ada kalimat la ilaha, ada isi kajian dan Quran Sunnah, maka bisa dengan kekuasaan menolong agama Allah. Betul? Adakah pendapat yang menyatakan bahwa masyarakat kehidupan beragamanya tergantung pemimpinnya, Ustadz? Kata Abdurrahman Ibn Khaldun, sosiolog dari Tunisia, ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat, masyarakat ngikut agama rajanya, tergantung kepala sukunya. Kalau kepala sukunya hobi pengajian, dia undang ustadz ngaji semuanya. Tapi kalau hobi dangdut, mainkan, akhirnya berlobang tuh tanah dibor semua, ada patah-patah, ada gergaji, ada ngebor, hancur semuanya. Tapi begitu hobinya agama, ngertinya Quran Sunnah, mengajak umat ke jalan Allah, akhirnya tenda sejauh mata memandang. Kenapa orang segan dengan Islam pada zaman Nabi Muhammad, Ustadz? Orang sepele. Kenapa orang segan dengan Islam pada zaman Nabi Muhammad? Orang paling hebat yang memimpin sholat, Nabi Muhammad. Meninggal Abu Bakar, meninggal Umar, meninggal Utsman, meninggal Ali, meninggal Hasan, meninggal Husain, meninggal Muawiyah. Maka orang-orang yang perkasa memimpin sholat. Apa manfaat memiliki follower yang banyak di sosmed, Ustadz? Ustadz Somad punya Instagram? Punya. Yang mana Ustadz? Itu yang followernya 3 juta itu. Kita pakai itu semua sebagai sarana dakwah. Betul? Bukan
bukan untuk foto-foto yang tidak ada manfaatnya. Foto ramai-ramai bagus, tapi yang perempuan foto sendirian jangan. Ini banyak yang masih upload foto sendirian. Jangan foto ramai-ramai. Satu gambar bisa mewakili 1000 kata. Abdul Somad berkata 1000 kata, tidak bisa diceritakan. Tapi begitu satu gambar bisa menunjukkan 1000 kata. Ini gambar apa? Gambar tablik akbar. Di mana? Di Lampung Selatan. Siapa penceramahnya? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Apa pentingnya sholat berjamaah, Ustaz? Makanya Nabi kalau selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Nabi miring ke kanan. Mohon maaf, Bapak Ibu jadi makmum, saya jadi Nabi menghadap ke jamaah. Nabi melotot, inspeksi, meriksa mendadak. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Mana? Layan tahiyanna, yang sholat di rumah, yang sholat di sana, yang sholat di sana, jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Kalau mereka tidak sholat berjamaah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka, kata Nabi. Siapa yang tidak sholat berjamaah, aku akan bakar rumah mereka. Inilah hadis yang belum pernah saya amalkan sampai sekarang. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya, selesai sholat saya cuma miring ke kanan, habis doa saya pulang. Belum pernah selesai sholat saya tanya, mana si fulan, mana si fulan, ku bakar rumahnya. Kenapa Ustadz nggak nanya? Saya nggak punya kekuasaan. Adakah manfaat kekuasaan untuk agama kita, Ustaz? Coba kalau saya gubernur, bisa saya tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana staf ahli, mana kadis, mana, kenapa tidak datang? Awas nggak datang, ku potong uang makannya. Segenggam kekuasaan, pakai menolong agama Allah SWT. Betul? Kalau mau menolong agama Allah ketika masih berkuasa, jangan setelah pensiun baru ke masjid. Selama menjabat gak pernah ke masjid. Rapat. Sholatnya bukan tanggung, jamak tarki. Ada jamak takdim, sholat asar tarik ke zuhur. Ada jamak takhir, sholat zuhur tarik ke asar. Ada jamak tarki, nggak sholat sama sekali. Alasannya jamak, alasannya musafir. Setelah pensiun baru ke masjid. Selesai Ustadz pengajian, tanya, Ustadz, saya mau tatap muka langsung dengan Ustadz. Iya Pak, ada apa? Saya ingin menolong agama Allah. Apa yang bisa saya lakukan? Tangan udah gemetar. Dulu kemana aja Mas Bro? Waktu tanda tangan masih laku mana? Waktu masih berkuasa mana? Ketika ada kekuasaan, pakai menolong agama Allah. Betul? Allahu Akbar. Apa yang disebut dengan umat terbaik, Ustaz? Saya bertakbir tujuannya dua. Yang pertama, yang ngantuk-ngantuk setannya kita usir. Allah Akbar. Yang kedua, untuk ngetes ini jamaahnya anak muda apa orang tua. Maka dari takbirnya tadi saya yakin ini 70% anak muda. Karena kalau orang tua, cobalah pengajian ibu-ibu wirid yasin sore-sore. Allahu Akbar. Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kepala daerah mewajibkan, memperdakan, salah apa benar? Jangan mentang-mentang di depan Pak Bupati kita katakan benar, nanti di belakangnya nggak punya kerjaan. Sholat itu kan privasi kita dengan Tuhan. Sholat itu kan hubungan kita dengan Tuhan. Mau sholat nggak sholat ngapain diurus? Biar aja. Ini orang sekuler, ini orang liberal. Dalam Islam, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Kenapa kalian umat terbaik? Kalian umat terbaik karena ke Makkah? Bukan. Kalian umat terbaik karena puasa sunat? Bukan. Kalian umat terbaik karena banyak sedekah? Bukan. Kalian umat terbaik kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang buat baik.
wa tanhauna 'anil munkar, melarang orang buat mungkar. Kamu jadi umat terbaik sifatnya dua, ngajak orang buat baik, ngelarang orang buat mungkar. Tidak ada kemungkaran yang lebih hebat daripada meninggalkan sholat, bukan somat.